Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang cara pembuatan website dengan mempergunakan Google Site. Ini salah satu cara pembuatan website yang mudah dan praktis, tetapi tetap dengan beragam fitur yang menurut saya cukuplah untuk sebuah website dasar. Terlebih dengan Google Site, kita akan memiliki website yang terintegrasi dengan dokumen atau file-file yang ada di Google Drive. Kemudian nanti juga sistemnya drag and drop, jadi ini sangat mudah untuk kita sebagai pengembang dan atau pengguna website awal ya, sebagai awalan kita untuk belajar. Hal yang paling pertama harus rekan-rekan siapkan tentunya adalah rekan-rekan harus memiliki Google akun atau mungkin familiar kebanyakan biasa menyebutnya Gmail. Kenapa Gmail? Karena kita akan membuat website ini mempergunakan fasilitas dari Google Drive atau mungkin yang ada familiar juga kita menyebutnya keluarganya rumpunnya itu Google Suite ya. Ada kalau kita di dunia pendidikan ada Google Suite for Education. Jadi memang Google Site ini serumpun atau saudaraan dengan Google Form, kemudian ada Google Sheet, kemudian ada juga Google Doc, Google Slide. Sehingga nanti jika rekan-rekan sudah pernah menggunakan Google Drive, nanti pembuatan website ini akan terasa lebih mudah. Tentunya jika rekan-rekan telah memiliki akun, teman-teman dapat login ke Google Drive-nya masing-masing. Kemudian nanti saat sudah masuk ke Google Drive, nanti muncul tampilan seperti ini. Ini ada dokumen, ini ada sejumlah menu. Nah, ini ada tombol baru. Jadi sama pembuatan form, slide, kita berawal dari tombol baru ini. Jadi kalau settingannya bahasa Inggris, tulisannya new. Kita klik baru. Kemudian kita lihat opsi yang paling bawah, opsi lainnya, kita klik. Oke. Ini ada Google Formulir, gambar. Nah, ini yang di keempat ada pilihan Google Site. Jadi kita akan membuat Google Site, maka rekan-rekan klik Google Site. Sesudah itu rekan-rekan akan diarahkan ke halaman baru, di mana nanti pada halaman ini kita akan mulai membuat website yang kita inginkan. Sebagai tampilan awal, kita akan masuk ke halaman pertama. Jadi setiap kita membuat Google Site, kita akan selalu disuguhkan atau dibawa ke halaman pertama. Kalau di website-website biasanya ada opsi home atau bahasa lainnya landing page. Jadi kalau kita mengakses website, ini akan menjadi halaman pertama di mana kita akan membuat website. Mari kita menunggu prosesnya loading. Baik, kita telah masuk di halaman pertama, di mana kita akan mulai untuk membuat website. Nah, sekarang kita lanjut untuk membuat tampilan awal, di mana nanti ini akan menjadi halaman di mana para user, para pengguna, orang-orang yang mengakses website kita saat mengetikkan alamat, mencari alamat akan masuk di halaman ini. Di sini di bagian atas ada nama websitenya ya. Ini masih situs tanpa judul. Kita rubah terlebih dahulu, diberikan judul. Oke.
Judul saya beri nama BK SMP Angkasa. Otomatis nanti ke bagian bawah ini menjadi nama websitenya. Ini istilahnya header ya, atau kepala. Nanti akan ada menu di bagian ini. Ini kita sudah beri nama websitenya. Kemudian ini ada halaman judulnya. Halaman judul ini nanti untuk menandai ya. Jadi kalau kita buat website di Google Site ini, semua header atau kepalanya itu setiap halaman yang kita buat itu akan sama. Sehingga untuk membedakannya kita harus memberikan judul pada halaman tersebut. Agar lebih umum saya beri nama yang sama, BKSMP. BKSMP Angkasa. Ini nampaknya terlalu besar. Nah, jika dirasa tidak sesuai, rekan-rekan dapat menyesuaikan ukurannya. Jadi ini sistemnya drag drop slide, jadi tinggal ditarik, tinggal dilepas. Ini ada tanda, bisa ditarik ukurannya ke kanan, ke kiri. Pilihan hurufnya memang di sini tidak banyak. Ukuran huruf pun terbatas, jadi mengikuti template yang ada sini, tapi sudah cukup lah ya untuk dasar kita belajar. Di setiap bagian, misalnya ini ada menu bagian teks, nanti ada opsi di sini. Di bagian ini kita akan merubah ukuran huruf. Kemudian ini ada opsi bold, italic, kemudian posisinya apakah di kanan, apakah di kiri. Kemudian ada juga tombol tautan. Kemudian juga ada untuk menghapus format. Jadi kalau kita habis merubah format, kita dapat merubahnya di sini. Menghapusnya ya, jadi formatnya semuanya hilang. Atau ini hapus, jadi kita dapat menghapus istilahnya ubin atau bagian yang kita sisipkan pada header ini. Sekarang saya akan merubah hurufnya menjadi lebih kecil agar lebih nyaman dilihat. Oke, sudah. Kita baru saja membuat tampilan untuk nama websitenya, kemudian nama untuk halaman pertama. Apakah tampilannya memang warna belakangnya cukup polos seperti ini? Jawabannya adalah tidak. Kita dapat merubah background dari header ini dengan cara, ini kalau kita sorot di bagian headernya nanti akan muncul opsi. Ini ada ubah gambar, kemudian ada jenis header. Jenis header di sini adalah kalau kita klik, ini terkait apakah temanya ini di bagian atas itu memiliki gambar atau tidak. Jadi ini misalnya dia hanya judulnya saja. Kemudian kalau spanduk dia ada judul dan gambar. Kemudian kalau spanduk besar ini terkait dengan size atau ukurannya. Saya lebih suka ukuran spanduk, rata-rata lebih nyaman di mata. Nah, jika sudah ditentukan ukurannya, kita cukupkan. Sekarang kita akan rubah nih gambarnya, biar tidak ngebosenin. Kita ubah gambarnya, diklik. Kemudian kita upload. Kita bisa mempergunakan fitur pilih gambar dari Google Drive, tapi saya lebih senang mengambil dari koleksi yang ada di luar, karena kalau saya buka Google Drive lebih cepat, berat ya kalau untuk gambar. Saya cari dulu. Kita cari untuk file headernya. Ya, ini ada. Saya sudah melihat cover. Rekan-rekan bisa menyiapkan gambar apakah browsing dari internet atau mengedit sendiri. Ini di sini kalau kita upload gambar nanti langsung disesuaikan oleh Google Site-nya. Disesuaikan pencahayaannya sehingga
lebih mudah untuk terlihat warna tulisannya ya. Tunggu dia adaptasi. Nah, di sini terlihat ada perubahan warna ya dari tone gambarnya, sehingga dia menyesuaikan dengan warna tulisan. Jadi tetap terlihat tulisannya. Jadi kita sekarang telah membuat header dari website tersebut. Sesudah kita membuat headernya, kita akan menyeting identitas atau tampilan lain dari website tersebut. Yaitu kita akan menambahkan logo dan 5 icon. Logo ini tentunya adalah identitas bagi rekan-rekan atau juga mungkin lembaga rekan-rekan yang ingin ditampilkan. Sedangkan 5 icon itu adalah logo yang akan tampil di tab dari halaman browser. Jadi ini misalnya kita lagi buka Google Drive, nanti akan muncul di atas seperti ini. Logo Google Drive. Ini kita lagi buka Google Site, akan muncul logo Google Site seperti di atas ini. Bagaimana cara menambahkan logonya? Di sebelah kanan, ini di jajaran ada banyak sekali opsi. Salah satu opsinya adalah opsi setelan. Pada opsi setelan ini, kita klik. Pada opsi setelan ini, kita akan diberikan opsi bagaimana kita menentukan letak menu. Jadi kalau misalnya rekan-rekan menampilkan website, suka ada terlihat nih menu. Di menunya itu ada apa aja. Misalnya ada menu tentang kita atau about us, kemudian ada juga program, ada juga download misalnya. Ini ditentukannya di sini. Jadi jika di atas berarti tampilannya dia akan berada di atas. Jika tampilannya di samping, maka dia akan berada di sebelah kiri. Jadi memang opsinya hanya dua, di kanan atas atau di kiri, di sebelah kiri tampilannya. Ini untuk tombol navigasi. Kemudian lanjutnya adalah brand image. Nah, di sini kita memasukkan logo untuk website. Jadi bisa, kalau pribadi bisa gambar rekan-rekan, atau kalau punya biro, lembaga, atau apapun, kita masukkan logo lembaga tersebut. Sekarang saya coba masukkan logonya, sama seperti tadi. Jadi ini ada pilihan upload dan pilih. Kalau pilih kita ngambil dari Google Drive, kalau upload kita ngambil dari dokumen yang ada di komputer. Kita upload seperti biasa. Saya pilih logonya. Sebaiknya filenya dengan ukuran yang kecil, rekan-rekan, sehingga lebih mudah untuk menguploadnya. Hemat bandwidth juga. Nah, ini kalau kita sudah upload logonya, otomatis akan muncul. Jadi, pilihannya memang hanya akan muncul di sebelah kiri atas. Sesudah itu, kita masukkan 5 iconnya. Sama seperti tadi, di bagian upload, kita pilih. Kemudian kita cari gambarnya yang sesuai, kemudian dibuka. Tetapi memang 5 icon ini tidak akan langsung berubah seperti logo rekan-rekan sekalian. Nanti akan muncul saat kita sudah selesai mempublikasikan website tersebut. Jadi jika telah selesai. Selanjutnya adalah URL custom. Tapi ini tidak diperlukan jika rekan-rekan memang tidak akan merubah namanya ya. Jadi nanti kalau rekan-rekan mempergunakan Google Site, yang akan muncul halamannya adalah selalu ada tulisan site google.com. Tapi jika Anda ingin dengan alamat sendiri, misalnya seperti ini, ransel.id, itu rekan-rekan dapat menuliskannya di sini. Tetapi ada charge atau pembiayaan yang perlu dilakukan. Ya. Dengan pemasukan 5 icon dan beberapa identitas ini, rekan-rekan telah berhasil membuat
halaman pertama atau tampilan dari identitas website yang akan rekan-rekan buat.